yang di Facebook dan juga di Instagram. Selamat datang lagi di acara live kita pada malam hari ini. Yes, kemarin kita ngebahas tema-tema yang seru, dan hari ini kita akan melepaskan lagi tema-tema yang berbedanya, yang hopefully ini juga jadi satu hal yang menjadi pisaunya Anda ya, hal yang mungkin Anda selama ini muncul dalam diri tapi nggak Anda sadari ya, seperti itu ya. Jadi ini kemarin aku dapetin dari beberapa case-case yang aku tanganin ya sama klien ya, dan ini bolak-balik gini lagi ketemu terus-terusan gitu ya. Jadi kayak seringkali memang hal-hal ketika kita session itu ada tema-tema besar yang terkadang itu saling ikat-mengikat. Satu orang bisa punya masalah yang kurang lebih mirip-mirip, tapi banyak juga orang memiliki permasalahan yang berbeda-beda juga. Nah, tapi secara keseluruhan terkadang ada hal-hal seperti ini yang kayak bisa datang muncul berkali-kali seperti itu. Ini saya temukan di orang-orang yang rata-rata takut kena sakit ya, ataupun takut tidak produktif di masa-masa terutama pandemi. Ya, kayak misalkan bisnis lagi nggak bagus, ataupun ada hal-hal lainnya yang mengganggu kehidupannya mereka, sehingga mereka jadi punya ketakutan yang ini gitu ya, yang jadi satu ketakutan dominannya mereka. Anyhow, hari ini aku agak lebih cepat startnya karena abis ini mesti mulai starting buat kerjaan kampus lagi ya, karena ada kuliah ya, jadi harus masuk nanti abis ini. Jadi aku mungkin gak akan lama kayak biasa ya, karena jam 7.30 aku harus buka roomnya dulu nanti, karena aku yang nge-host hari ini ya. Nanti kalau ada sudah dana saya mau ikut kelasnya. Oh ya, please welcome Kak, silakan. Kalau sementara nonton dulu aja yang gratisan, banyak sekali ya. Jadi ada 250 video, kalau Anda nonton semuanya pasti akan lebih ringan. Ya, nanti kalau misalkan mau ikut ke kelas yang nuansa kelas kayak gimana sih, Anda mungkin bisa datang di hari Jumat ya. Setiap Jumat saya ada sesi tanya jawab. Nah, tanya jawab itu kurang lebih mewakili lah apa yang akan kita lakukan di dalam kelas. Ya, itu kan salah satu sesinya adalah bagian tanya jawab. Tapi kalau mau lebih lengkap ya tentunya di kelas pasti akan berbeda yang kita pelajarin sama-sama ya. Jadi so please welcome. Nah, jadi satu tema ini adalah yang disebut dengan takut ngerepotin orang lain. Ya, ketakutan kita untuk nyusahin orang lain atau ngerepotin orang lain ini seringkali saya temukan kepada orang yang takut sekali kalau misalkan sampai sakit akan menyusahkan orang lain. Ya, kalau misalkan mereka kepikiran juga kalau bisnisnya nggak berkembang, mereka takut nyusahin orang lain, takut nggak bisa biayain keluarga, takut nggak bisa kerja. Kalau nggak bisa kerja nanti apa masalah utamanya? Takut nggak produktif nggak bisa support family. Intinya adalah bolak-balik lagi, lari-larinya adalah takut ngerepotin keluarga. Nah, hal seperti ini dulu saya ngalamin ya. Ketakutan saya salah satu yang paling mendalam adalah takut nggak bisa produktif, takut ngerepotin keluarga. Saya sangat takut itu kena sakit ya, terutama kalau waktu dulu itu takutnya itu stroke, karena saya dari keluarga yang kakek saya itu kena stroke gitu ya. Stroke-nya juga cukup lumayan ya, jadi waktu kena stroke itu sekitar 16 tahun beliau lumpuh ya, dan nggak bisa punya penghasilan. Si oma itu harus mendidik anaknya ya, 5 orang anak dan membiayai semuanya ya. Jadi si oma ini jualan apa aja yang bisa dijual, kerja apa aja yang bisa dikerjain untuk dijalanin seperti itu ya. Nah, terus program ini juga ternyata turun-temurun ke keluarganya ya. Jadi rata-rata itu karena yang produktif adalah si oma, nenek ya, yang suami karena opa itu kena kena stroke ya, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata program ini banyak nurun juga ke dalam rumah tangga di anak-anaknya gitu ya. Kurang lebih ada ngalamin hal yang sama. Jadi ada yang sakit juga ya, sakit yang lumayan gitu ya. Jadi kayak tiba-tiba tuh aplikasinya kayak mirip-mirip gitu. Memang nggak selalu seperti itu, tapi terkadang ada yang seperti itu. Nah, jadi saya sendiri pun sangat-sangat takut. Bagaimana kalau suatu saat nanti saya sakit gitu ya. Dulu yang saya selalu mikirnya begitu. Sehingga saya selalu mikirnya adalah gimana caranya saya cari istri yang bisa kerja. Jadi kalau misalkan suatu saat ada apa-apa, maka nanti ada yang bisa gantiin saya. Minimal kalau istri bisa ngasilin uang, bisa bantu support saya kalau sampai saya sakit ataupun misalkan sampai metong gitu ya. Nah, jadi akhirnya jadi ketakutan saya yang muncul terus seperti itu bolak-balik. Nah, hal seperti ini ternyata bikin ketakutan yang mengendap di bawah sadar saya, underlying. Ketakutan merepotkan orang lain, ketakutan kalau sampai sakit jadi sayur. Ya, istilah saya dari dulu, gue tuh gak mau jadi sayur, gue takut jadi sayur. Dan bolak-balik seperti itu terus.
Dan itu kayak bolak-balik, rasa itu nyangkut di bawah sadar, dan itu yang bikin nggak nyaman, nggak happy. Nah, jadi kalau misalkan Anda punya rasa kayak gini, ini sesuatu yang perlu dieliminasi, dilepaskan juga. Karena kalau misalkan Anda nggak mau ngerepotin orang, ya seringkali itu malah jadi kekunci di bawah sadarnya, jadi akhirnya jadi takut mau ngapa-ngapain. Ibaratnya kayak takut mati lah, takut apalah, segala macam, takut sakit lah, terus takut nggak bisa kerja lah, jadi takut ditinggalin, ya takut ngerepotin. Nah, itu semuanya ya, jadi bolak-balik ke sana terus. Nah, setiap orang tentunya beda-beda ya. Saya ngalaminnya seperti itu, dan itu jadi ketakutan saya sendiri. Nah, terus juga banyak klien-klien yang belakangan datang itu juga modelnya kayak gitu sama. Nah ya, jadi kita lepaskan ini dulu. So, kapanpun Anda memiliki sebuah ketakutan yang di dalam diri Anda akan merepotkan orang lain. Ya, kalau misalkan Anda sampai kena sesuatu, maka akan menyusahkan orang lain, menyulitkan orang lain. Dan semua energi apapun yang ada di dalam hal ini, ya yang terkait dengan hal ini, di dalam diri Anda, yang Anda pernah simpan dari cerita siapapun, dari kapanpun, dari manapun Anda mempelajari ini, sehingga Anda memiliki rasa takut tertentu, yang Anda takutkan kalau itu akan datang, yang justru malah tanpa Anda sadari mungkin mengundang dan menghadirkan. Maka semua energi ini yang ada di dalam tubuh fisik Anda, apapun yang menghalanginya, perhatikan semua rasa, semua ikatan, semua janji, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, keteringinan, ketidakikhlasan, semua keraguan, penyangkalan, semuanya diterima, diikhlaskan. Matanya ngelihat ke atas, tutup mata, semuanya dicabut, dibatalkan, ditiadakan, dilepaskan, semua. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan dan lepaskan, hembuskan. Dan semua rasanya yang ada terkait dengan hal ini, semuanya dicabut, dibatalkan, ditiadakan, dilepaskan, semua. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan dan lepaskan, hembuskan. Sekali lagi, kapanpun Anda memiliki sebuah peristiwa atau pengalaman di masa lalu Anda yang mungkin men-trigger Anda terkait dengan tidak mau merepotkan orang lain, kapanpun Anda mungkin, kalau misalkan ada yang lagi kurang fit, Anda nggak mau repotin orang lain, atau misalkan Anda takut Anda tidak menghasilkan, Anda akan merepotin orang lain, atau Anda akan merepotkan orang tua Anda, atau Anda akan merepotkan keluarga Anda, dan semua program yang tidak mau merepotkan, menyusahkan mereka, semua rasa yang terkait di dalamnya, dan semua kebutuhan akan hal ini yang tanpa Anda sadari mungkin saja malah menarik semuanya. Maka semua hal terkait dengan hal ini yang menghalangi Anda untuk melepaskannya, ya semua rasa, semua ikatan, janji, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, keteringinan, ketidakikhlasan, semua keraguan, semua kebingungan, dan semua penyangkalan dicabut, dibatalkan, ditiadakan, dilepaskan, semua. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan dan lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang tersisa, semuanya dicabut, dibatalkan, ditiadakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, lepaskan. Dan kapanpun Anda takut untuk merepotkan orang lain, Anda belajar dari siapapun, dari pengalaman hidup manapun, dari tontonan yang Anda tonton, dari yang Anda lihat, Anda dengar, Anda rasakan, semuanya terima, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan dan lepaskan, hembuskan. Oke, coba dicek apa rasanya sekarang. Jombang hadir, Kak Irnawati. Halo Kak, welcome semuanya. Ada macam-macam ya nih, semua pada mampir. Selamat malam juga Pak Andi, Kak Andi. Oke. Ada Kak Suliha, selamat malam. Depok hadir, welcome. Bandung hadir, Kak Aas, selamat datang Kak. Kak Eti juga dari Bandung, Jos. Selamat malam semuanya. Kos, sejak Januari perawatan psikiatri karena depresi berat, tertipu, membuat krisis kepercayaan, selalu parno karena sering diteror. Bagaimana cara mengembalikan diriku seperti sedia kala? Kalau yang kayak gini biasa hal-hal yang urgent mungkin perlu untuk di session private untuk dibantu dilepaskan. Karena kalau misalkan dibahas di tema seperti ini, kita butuh waktu sebenarnya. Karena apalagi kalau udah masuk ke depresi berat itu kayak penumpukan dari emosi-emosi yang menjadi satu. Ibaratnya dari ada ketakutannya, kekhawatirannya, mungkin kecemasannya, ada terkait ini. Nah, semua elemen-elemen ini yang jadi satu, sehingga kayak kalau sering nonton Power Rangers tuh kayak robotnya itu menyatu gitu. Robot-robot kecil jadi satu robot gede. Nah, robot gedenya ini nggak bisa kita beresin sekaligus. Nah, kita harus pecah-pecahkan dulu. Dari setiap elemennya itu kita uraikan. Nah, kalau udah uraikan, dilepas-lepaskan, baru nanti bisa kembali normal lagi ya. Jadi bisa happy lagi. Kalau misalkan kita kayak terus-terusan kita nggak beresin secara langsung cepet gitu, ya jadi butuh prosesnya sangat panjang ya. Kalau misalkan bisa intens ya di session, nah itu akan kita gali semuanya, dilepaskan semuanya kayak gitu ya. Kok sudah jam 7.30, katanya mau buka room, sekedar mengingatkan. Thank you Kak Octavia.
terus takut sakit, takut meninggal, anak-anak merepotkan. Orang lain pernah kepikiran gitu juga saya. Ya jadi dilepaskan saja ya. Mampir bentar kok, ada yang mau meeting group ya, sebentar juga udah selesai. Terima kasih. Sukses buat Coach Rio. Makasih Mas Ki. Makasih, temanya pas banget jadi plong katanya Kak Octavia. Jos katanya nguap ngantuk. Oke sip, mantap. Kapan bisa melepas kecemasan ini sama Koreo ya, gara-gara si asam lambung? Silakan nonton dulu aja, katanya Kak Rio Pasha, lebih terang pandangannya. Sip, mantap Pak. Melepas kecemasan ini, kalau misalkan mau lepas kecemasan, saran saya Anda cari topik yang sama. Ya kayaknya topik tentang ditipu, dikhianati itu saya udah pernah bahas sebelumnya. Ya itu silakan Anda baca aja. Anda lihat. Kalau Anda nonton, ya temanya pas, ya itu bisa dilepaskan. Kalau depresi bisa dilepaskan di DTK kan kok, bisa ya, bisa banyak yang juga problematika depresi mereka bereskan di DTK ya. Kemarin kayak Kak Putri ya, itu juga dia lepaskannya di DTK juga tuh, depresinya dia itu banyak banget yang kelepas juga. Tadinya berat banget rasanya, sekarang tuh udah ringan banget tuh katanya. Kemarin dia sempet sharing ya. Jadi seperti itu. Masih berasa berat di sebelah kiri, dan semua rasa yang berat yang tersisa semuanya diterima, diikhlaskan, dicabut, dibatakan, ditidak-katakan, dilepaskan semua. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan dan lepaskan, hembuskan. Oke. So, thank you. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Mungkin nggak semuanya bisa aku jawab hari ini ya, karena udah mesti start lagi Zoom-nya. Jadi nanti kita ketemu lagi besok. Kalau mau tanya-tanya silakan ya, terutama di hari Jumat ya, saya akan banyak ngejawab langsung secara live. Jadi bisa ikut mampir ke sana. Terima kasih semuanya. Jadi jangan disimpan ya, semua rasa-rasanya dilepaskan aja. See you again. Bye-bye.